Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kembali dan jumpa lagi dengan kami di channel Zaman Akhir. Dan puji Tuhan karena Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kita sekalian, sekalipun kurang lebih beberapa waktu ini kondisi dan keadaan kami tidak membaik atau sakit, tapi kami percaya bahwa itu adalah bagian dari kehidupan kita dalam memikul salib, dalam mengikut Tuhan. Sudah tentu kita akan melewati hal-hal tersebut, tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Ya baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada kesempatan kali ini kami hendak menyampaikan beberapa kesaksian, kurang lebih 5 kesaksian dalam penyampaian kali ini, di mana kesaksian yang pertama yaitu tepat tanggal 18 Maret Tuhan menunjukkan suatu penglihatan tentang masa pelarian. Tuhan memperlihatkan ini lagi, di mana ketika saat itu Tuhan memberikan suatu penglihatan ini, Tuhan menunjukkan bahwa semacam keluarga Tuhan yang mana mereka saat itu berada di kota, tetapi ketika Tuhan berbicara, Tuhan menyampaikan untuk waktu dan saat itu, ketika mereka melihat segala sesuatu sudah semakin sulit, maka sudah tiba waktunya mereka harus meninggalkan tempat tersebut, dan mereka dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Jadi di dalam penglihatan ini Tuhan menunjukkan bahwa mereka disertai dengan sebuah mobil sampai di suatu kampung. Di situ mereka masih harus menjalankan perintah Tuhan lagi, di mana mereka diutus atau Tuhan menyertai mereka untuk harus mereka sampai kepada pedalaman. Di sana adalah waktu atau tempat yang memang sudah ditunjuk oleh Tuhan untuk mereka harus pergi ke tempat tersebut. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam penglihatan ini keluarga itu dijaga, dilindungi sampai di tempat yang memang Tuhan sudah siapkan. Dan inilah kesaksian yang pertama tentang bagaimana orang-orang percaya itu akan dilindungi waktu mereka keluar dari tempat yang Tuhan perintahkan untuk mereka harus meninggalkan tempat itu, atau disebut daerah perkotaan, yang nantinya mereka akan menjalankan hukum daripada si antikris ini untuk harus setiap orang harus menerima tanda tersebut. Ya, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kesaksian yang kedua yaitu di tanggal 19 Maret 2022 ini Tuhan menunjukkan lagi suatu kekerasan atau pembunuhan yang akan dikerjakan oleh si antikris ini bagi mereka yang belum menerima tanda ini. Tuhan menunjukkan ulang lagi, menyampaikan hal ini lagi tentang bagaimana suatu proyek iblis ini mereka akan berupaya sampai pada pembunuhan. Jadi ketika mereka memaksa sampai pada mereka yang tidak mau menerima tanda daripada si iblis ini, maka tujuan akhir adalah mereka dibunuh. Dan saya melihat ada pembunuhan yang akan dilakukan oleh mereka yang diperintahkan oleh si antikris ini, atau sudah memang ada tim-tim khusus yang dipakai untuk mereka harus mencari, dan bagi mereka yang tidak mau menerima tanda harus dibunuh. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengatakan dalam firman-Nya bahwa kenapa kita mesti takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kita harus takut kepada Dia yang bisa membunuh baik tubuh maupun jiwa di neraka yang kekal. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu adalah kesaksian yang kedua di tanggal 19. Dan kesaksian yang ketiga yaitu tanggal 21 Maret 2022 ini Tuhan menunjukkan mereka yang telah menerima tanda ini akan ada suatu kontrol jarak jauh, sehingga di dalam penglihatan ini Tuhan menunjukkan semacam robot. Jadi seperti aliran-aliran listrik di dalam tubuh manusia tersebut, sehingga mereka dikontrol jarak jauh
itu seperti robot. Nah, inilah yang Tuhan tunjukkan bagi kita sekalian tentang bagaimana mereka yang telah menerima tanda itu, sehingga mereka ini sudah dikontrol, tubuh mereka ini sudah ada jaringan-jaringan atau sel-sel yang semacam listrik. Jadi mereka diatur untuk melakukan hal-hal yang memang diinginkan oleh si penguasa tersebut. Jadi inilah yang Tuhan tunjukkan pada tanggal 21 Maret tentang manusia dikontrol itu seperti sebuah robot. Itulah kesaksian yang ketiga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan kesaksian yang keempat tepat tanggal 23 Maret 2022, di mana di dalam penglihatan ini Tuhan menunjukkan suatu penglihatan ini. Tampak roh saya dibawa ke suatu gedung gereja yang besar. Di situ saya melihat ada banyak orang. Nampaknya mereka di sana, saya pikir mereka akan beribadah, tetapi ternyata tidak. Mereka tidak melaksanakan sebuah ibadah, melainkan di sana ada semacam pesta yang mereka lakukan, sehingga yang ada adalah kasihkan setiap mereka, di mana saya melihat di pinggiran-pinggiran daripada badan gereja itu ada banyak anak-anak yang bermain handphone pada pinggiran daripada gedung gereja tersebut. Bukan saja itu, ada semacam roh najis yang ada di tengah-tengah gedung gereja itu yang menguasai orang-orang tersebut. Tetapi juga ada semacam hal-hal najis yang dimasukkan ke dalam gedung gereja tersebut. Jadi ada setiap hal-hal yang memang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan keadaan saat itu di dalam gedung gereja Tuhan. Saya melihat juga di dalam gedung gereja Tuhan ini, saya berpikir bahwa di dalam itu ada kursi-kursi yang sudah disiapkan untuk harus beribadah. Nyatanya tidak ada, tetapi di dalam gedung gereja itu saya melihat ada 2 orang yang diperintahkan untuk menyiram semacam pasir dan batu kerikil di dalam gedung gereja tersebut. Jadi hal yang dilakukan di dalam gedung gereja tersebut adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Dan saya tidak melihat bahwa ada suatu ibadah yang dilaksanakan di sana, dan yang ada hanya kehidupan berpesta pora dan hal-hal buruk yang mereka lakukan di dalam gedung gereja tersebut. Inilah yang Tuhan tunjukkan tentang bagaimana gereja Tuhan telah dikotori dengan berbagai-bagai macam hal kedagingan, tetapi juga tidak ada lagi roh Tuhan di sana. Dan juga tepat tanggal 26 atau kesaksian yang kelima ini, Tuhan menunjukkan suatu ibadah yang dilakukan, di mana di dalam ibadah ini mereka melaksanakan ibadah dan menyembah siapa Tuhan dan Juru Selamat itu. Nampaknya kurang lebih beberapa waktu kemudian saya melihat ada seorang bapak, dia ini dari agama Katolik. Dia datang dan dia membawa sebagian besar orang yang juga beragama Katolik. Mereka datang dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini merupakan suatu penglihatan yang supaya memberikan suatu perintah bagi mereka yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka harus sesegera mungkin menerima Tuhan Yesus. Karena pada saat ini kita melihat bahwa agama Katolik merupakan agama yang sangat-sangat besar, tetapi justru mereka tidak menyembah Sang Juru Selamat, melainkan ada penyembahan-penyembahan lain yang mereka kerjakan atau mereka lakukan. Sehingga hal ini Tuhan mau dan Tuhan merindukan agar mereka kembali melihat siapa itu Tuhan dan Juru Selamat yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kelima kesaksian ini Tuhan menyampaikan bagi kita sekalian supaya kita melihat dan mempersiapkan diri
kita lebih kepada membekali diri kita dengan hidup takut akan Tuhan. Ini menjadi suatu kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bagi kita yang saat ini lebih bergantung kepada Tuhan dan tidak mau menerima apa yang menjadi rencana besar iblis, kita harus senantiasa bertekun di dalam Tuhan. Baik kalau yang belum, harus sesegera mungkin menerima Tuhan Yesus, karena waktunya hampir tiba. Kedatangan Tuhan Yesus sudah ada di ambang pintu. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan sudah meluangkan waktunya untuk mendengar lagi apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan ini. Kiranya kesaksian-kesaksian ini dapat memberkati Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam zaman akhir.